Ya, kali ini kita akan membahas mengenai morfologi. Jadi, morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata. Jadi, bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari perubahan-perubahan bentuk kata, arti katanya, baik secara gramatik maupun semantik. Nah, di dalam morfologi kita akan berbicara mengenai morfem dan kata. Morfem itu adalah unsur terkecil di dalam linguistik yang memiliki makna. Jadi kalau sebelumnya di dalam fonologi, fonem itu adalah bunyi bahasa terkecil yang membedakan arti atau makna. Misalnya I, B, U. Nah, kalau U saya ganti menjadi A, ibu dan iba, nah itu akan berubah gitu. Karena tadi bunyi font membedakan makna. Nah, kalau morfem, misalnya saya sebutkan kata ibu, Anda akan mempunyai pemahaman di dalam benak Anda bahwa ibu itu memiliki makna tertentu. Misalnya cinta, ayah, makan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kata itu adalah satuan bebas yang terkecil atau setiap satu satuan bebas merupakan kata. Nah, sebagai satuan fonologik, kata tentu saja terdiri atas satu atau beberapa suku kata, atau suku kata terdiri atas satu atau beberapa fonem. Sebagai satuan gramatik, nah, kata ada yang terdiri atas satu morfem, ada juga yang terdiri atas beberapa morfem. Misalnya tadi, kata makan, kata minum, itu terdiri atas satu morfem. Nah, kalau misalnya kata memakan, nah itu terdiri atas dua morfem, men dan makan. Meminum, itu terdiri atas dua morfem, men dan minum. Kalau minum, satu morfem. Nah, morfem ada morfem tunggal dan morfem kompleks. Misalnya, ber, men, ter, itu morfem tunggal. Atau sepatu, toko, tadi makan, men, itu morfem tunggal. Morfem kompleks itu misalnya tadi memakan, bersepatu, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh itu contohnya pohon, lihat, makan, cinta, dan lain sebagainya. Jadi kalau morfem terbagi, nah misalnya nih, kean, kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu terdiri atas dua morfem, kean plus manusia. Jadi bukan ke plus manusia plus an, bukan. Kemanusiaan itu kean plus manusia. Karena kalau ke plus manusia plus an berarti bisa ke plus manusiaan. Nah, kita cari ada tidak arti kata manusiaan. Atau misalnya ke plus manusia plus an, ke manusia plus an. Ada tidak arti kata kemanusiaan? Tidak ada. Berarti ke-an plus manusia. Jadi ke-an itu tidak bisa dipisahkan pada kata kemanusiaan. Berarti terdiri atas dua morfem. Ke-an plus manusia. Nah, sama halnya dengan morfem bebas dan morfem terikat. Jadi kalau morfem bebas itu, ia bisa berdiri sendiri. Misalnya tidur, hujan, baca, ibu, ayah, makan, minum. Meskipun ia berdiri sendiri, tapi ia tetap memiliki makna. Tidur memiliki makna,
Hujan memiliki makna, baca pun memiliki makna, dan morfem-morfem bebas yang lain. Nah, morfem terikat itu tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, ia punya makna bila ia bersatu dengan morfem yang lain. Misalnya, ber, ter, men, dan lain sebagainya. Kalau saya bilang, oh kita sekarang akan ber yuk. Oh kamu men sekali. Nah, ketika saya bertutur itu, Anda kan tidak akan mengerti apa maksudnya. Nah, ber akan memiliki makna bila ia bersatu dengan morfem yang lain. Ber itu memiliki makna, tapi maknanya akan tampak bila ia bersatu dengan morfem yang lain. Nah, morfem terikat itu biasanya akan memiliki makna bila ia bersatu dengan morfem bebas. Misalnya, bersepatu, berrambut, berkacamata. Berkacamata. Ber di sini, kalau kacamata adalah benda. Kacamata itu bermakna benda. Anda tahulah kacamata itu benda yang seperti apa. Bila ber dilekatkan dengan kacamata, berkacamata berarti menggunakan kacamata. Berkacamata, berdasi, berrambut, dan lain sebagainya. Nah, proses morfologis yaitu proses pengimbuhan atau afiksasi. Jadi, penambahan afiks dapat dilakukan di depan, di tengah, di belakang, ataupun di depan dan di belakang. Nah, misalnya prefiks. Prefiks itu pengimbuhan di depan, berkata, terasing, merasa, dan lain sebagainya. Infiks, kita tambahkan sisipan di dalam kata tersebut. Er, r misalnya, em, m, el, l. Gigi ditambah r, gerigi. Guru ditambah em, gemuruh. Telunjuk, tunjuk ditambah l, telunjuk. Sufiks itu pengimbuhan di akhir, tulisan, lemparkan, senyuman, makanan, makan plus an, tulisan, tulis plus an, lemparkan, lempar plus kan, gitu. Nah, sirkumfiks atau konfiks, pengimbuhan di depan dan di belakang. Misalnya, kean plus manusia, kemanusiaan, kean plus ada, keadaan, dan lain sebagainya. Satuan kumunya, kau, isme, dan sebagainya dalam tuturan tidak dapat berdiri sendiri dan secara gramatik memang tidak mempunyai kebebasan. Satuan-satuan itu termasuk golongan satuan terikat atau morfem terikat. Perbedaannya dengan satuan-satuan ber, ter, men, per, kan, dan sebagainya, bahwa satuan kumunya dan lain-lain tidak memiliki arti leksikal. Oleh karena itu, satuan kumunya dan lain-lain tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan afiks, tapi klitik. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada dua, proklitik dan enklitik. Proklitik itu yang di depan, misalnya ku beli, ku lempar, kau beli, kau lempar. Kalau enklitik itu yang di belakang, rumahku, badanku, rumahnya, suku isme. Nah, penulisannya tentu saja harus digabungkan karena dia terikat. Nah, kalau morfofonemik itu mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lainnya. Nah, misalnya ini, menasal plus beli, membeli, bukan menbeli. Penasal
plus batik, pembatik. Men plus fitnah, memfitnah, dan lain sebagainya.